Salam radiasi untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai CT scan. Sebelum kita masuk ke beberapa teknik-teknik pemeriksaan CT scan, alangkah baiknya kita membahas mengenai konsep dasar dari parameter-parameter CT scan. Nanti ada banyak parameter yang kita gunakan dalam pemeriksaan CT scan. Oke, sebelum lanjut, jadi CT scan di sini adalah prosedur yang menggabungkan serangkaian gambaran X-ray yang diambil dari berbagai sisi di sekitar tubuh seseorang. Pemeriksaan CT scan ini menggunakan komputer untuk membuat gambaran cross-seksional tulang, pembuluh darah, dan jaringan lunak yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Prosedur ini menunjukkan gambaran yang lebih detail daripada X-ray biasa. Pada perkuliahan D3 sebelumnya, tentunya rekan-rekan sudah juga pasti sudah pernah praktek mengenal alat CT scan, bahkan sudah melakukan pemeriksaan CT scan sebelumnya. Oke, kita bahas konsep dasaran dulu tentang parameter CT scan. Nah, ini konsep dasaran di sini mengenai parameter adalah merupakan tolak ukur atau acuan standar yang harus diberikan pada setiap pemeriksaan CT scan. Jadi, setiap pemeriksaan CT scan itu memiliki tolak ukur atau acuan dasar standar masing-masing. CT scan kepala dia punya acuan sendiri, CT scan abdomen punya acuan sendiri, dan pemeriksaan CT scan lainnya. Kemudian penetapan parameter CT scan ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan. Pada dasarnya konsep CT scan hampir sama dengan konsep pesawat sinar X yang sering digunakan dalam foto rongsen dalam sehari-hari di radiologi. Dia sama-sama menggunakan faktor eksposi, ada QV, ada MA, ada second juga. Oke, kita masuk dulu di awal-awal parameter awal. Nah, ini parameter pokok. Tahap sebelum scan meliputi ada MAS, ada QV, ada stiffness, ada pattern size, patient time, dan lain sebagainya. Kemudian tahap setelah scan meliputi algoritma, window setting, ada rekonstruksi. Jadi kita bahas semua ini. Nah, ini merupakan aplikasi MAS, QV, second ini merupakan faktor eksposi di sini. Faktor eksposi ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap eksposi yang meliputi tegangan tabung, itu yang kita tahu, QV, arus tabung, MA, dan waktu second. Besarnya tegangan tabung dapat dilihat secara otomatis pada setiap pemeriksaan. Tegangan tabung atau QV itu adalah beda potensial antara tabung katoda dan anoda. Semakin tinggi awan elektron yang dihasilkan, maka akan semakin kuat menembus anoda, sehingga daya tembus yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian di sini ada MA. MA di sini atau arus tabung yaitu kuat lemahnya arus yang dihasilkan sinar X. Apabila arus tabung besar, maka elektron yang dihasilkan akan semakin besar. Dan berikutnya adalah second atau S atau waktu, yaitu lamanya waktu eksposi sangat berpengaruh terhadap jumlah elektron. MAS berpengaruh terhadap jumlah elektron dan kuantitas sinar X. Nah, oke, kita bahas dulu aplikasi MAS di sini. Tujuannya dari parameter MAS ini adalah resolusi soft tissue yang baik. Maka aksinya itu adalah menggunakan MAS yang lebih tinggi atau slash thickness yang lebih tebal. Nah, ini biasanya sering digunakan atau diaplikasikan untuk struktur-struktur soft tissue, untuk memperlihatkan struktur soft tissue.
Ketika kita menginginkan pixel yang lebih baik, maka aksi yang kita lakukan adalah menggunakan QV tegangan yang lebih tinggi. Aplikasinya biasanya kita gunakan pada pemeriksaan solder pelvis seperti ini. Untuk mendapatkan resolusi kontras yang tinggi, ini kita bisa mengatur parameter aksinya, penggunaan QV dan MAS agak rendah. Aplikasinya pada struktur tulang atau jaringan paru-paru. Tuh. Selanjutnya, parameter QV. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, penggunaan QV berpengaruh terhadap banyaknya emisi kuantum sinar X dan dosis radiasi. Semakin tinggi QV yang diberikan, spektrum radiasi akan semakin tinggi dan level energi akan tinggi. Ini QV 140, relatif dosisnya ini adalah 100%, QV 120, 58%, QV 80 kurang lebih 12%. Nah ini kalau kita contohkan pada gambar QV yang tinggi dan menggunakan QV yang lebih rendah. Sini kita lakukan expose pada phantom CT scan ya. Terlihat gambarnya, perbedaan gambarnya 140 QV dan 80 QV. Ini noise-nya juga terlihat sangat tinggi. Nah, ini yang bagus. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini aplikasi QV, parameter QV ini untuk daya tembus objek yang lebih baik, mengurangi gangguan pada pixel, mengurangi artefak atau band hardening. Di sini aksinya adalah pemberian QV yang agak tinggi, kurang lebih 137 QV. Aplikasinya pada pemeriksaan shoulder, spine, pelvis, lang. Kemudian untuk resolusi soft tissue yang baik, nah ini pemberian QV-nya kurang lebih 120 QV. Aplikasinya pada QV standar di semua pemeriksaan. Dosis pasien rendah, oke, pemberian QV 80. Ini untuk pasien-pasien pediatrik atau treatment planning. Untuk dosis radiasinya ke pasiennya agar rendah. Kemudian ada parameter slice thickness. Nah, di sini slice thickness ini adalah tebalnya irisan atau potongan dari objek yang diperiksa. Saya contohkan, nilainya dapat dipilih antara 1 mm sampai 10 mm, sesuai dengan keperluan klinis. Slice thickness yang tebal akan menghasilkan gambar dengan detail yang rendah. Sebaliknya, dengan slice thickness yang tipis menghasilkan gambaran dengan detail yang tinggi. Slice thickness yang tebal akan menimbulkan gambaran yang mengganggu seperti garis-garis, dan apabila slice thickness terlalu tipis akan menghasilkan noise yang tinggi. Itu mohon dipahami. Nah, ini pengaruhnya slice thickness terhadap noise dan spatial resolusi. Semakin tebal slice, maka semakin rendah noise. Semakin tipis slice, maka semakin tinggi noise. Semakin tebal slice, semakin rendah resolusinya. Dan semakin tipis slice, maka semakin tinggi resolusi citranya. Ada gambar CT scan. Nah, ini salah satu contoh dari slice thickness. Irisan yang lebih tebal mengurangi noise dan deteksi kontras yang lebih baik untuk jaringan lunak. 3 mm slice thickness-nya. Ini 10 mm. Perhatikan gambarnya. Oke. Noise-nya dia berkurang. Irisan yang lebih tebal mengurangi noise. Oke. Selanjutnya, ini masih sama pada slice thickness 5 mm dan 1 mm. Ini untuk memperlihatkan struktur tulang.
Irisan yang lebih tipis memberikan resolusi spasial yang lebih baik untuk struktur tulang. Makanya kalau kita ingin membuat pemeriksaan CT scan klinis CKR kan kita perlu membuat 3D-nya. 3D itu kan kita memperlihatkan struktur tulang. Jadi semakin tipis kita membuat slice thickness-nya, maka spasialnya lebih baik untuk struktur tulang. Spasial resolusinya lebih baik. Nah, kemudian di sini untuk pengaplikasian slice thickness, untuk soft tissue atau fast examination, slice thickness-nya kita gunakan jadi lebih besar dari 5 mm. Slice thickness-nya ini aplikasinya pada pemeriksaan cerebrum, abdomen juga. Kemudian untuk mendapatkan spasial resolusi yang bagus, MPR 3D reformat, ini slice thickness-nya dia lebih kecil dari 3 mm yang kita sering gunakan. Ini diaplikasikan pada tulang-tulang halus, seperti tulang dalam telinga, spine, ada pulmonary juga. Kemudian untuk soft tissue atau kontras yang bagus, kita aksinya kita gunakan VAR teknik. Nah, ini aplikasi yang kita gunakan pada pemeriksaan base skull kepala, ada petrous bone, ada posterior fossa posterior. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada parameter pasien size. Parameter pasien size mempunyai pengaruh terhadap atenuasi sinar X. Setiap pertambahan ketebalan objek 4 cm berpengaruh terhadap bertambahnya atenuasi 50%. Juga berpengaruh pada pixel noise. Noise akan semakin bertambah 2 kali lipat jika ketebalan bertambah 8 cm. Dipaham ya, semakin pasiennya besar, semakin gemuk. Jika faktor exposure kita posisikan dalam rentan yang sama, maka dia akan berpengaruh terhadap atenuasi sinar X. Jadi gambarnya dia noise-nya bertambah. Kemudian parameter scan time. Oke. Parameter scan time di sini mempunyai pengaruh terhadap reduksi artefak akibat pergerakan objek. Semakin kecil waktu, maka semakin sedikit artefak akibat pergerakan objek. Oke. Apa saja pemeriksaan yang CT scan menggunakan scan time yang kecil atau yang pendek. Salah satu contohnya, pemeriksaan dalam organ jantung. Nah, itu kan ada objek yang bergerak, sehingga perlu scan time yang cepat agar mendapatkan hasil yang bagus. Oke, kemudian saya lanjutkan. Di sini ada parameter algoritma. Oke, parameter algoritma di sini mempunyai pengaruh terhadap gambaran yang baik. Pada level noise yang tinggi atau smoothing algoritma menghasilkan level noise yang rendah. Hasil gambaran kurang baik di sini. Juga ada rekonstruksi algoritma di sini merupakan prosedur matematis yang digunakan dalam merekonstruksi gambar. Penampakan dan karakteristik dari gambar CT scan tergantung dari kuatnya algoritma yang dipilih. Semakin tinggi rekonstruksi algoritma yang dipilih, maka semakin tinggi resolusi gambar yang dihasilkan. Dengan adanya metode ini, maka gambaran seperti tulang, soft tissue, dan jaringan-jaringan lain dapat dibedakan dengan jelas pada layar monitor. Selain rekonstruksi algoritma, juga ada rekonstruksi matriks namanya. Rekonstruksi matriks di sini adalah deretan baris dan kolom dari picture elemen atau pixel. Dalam proses prerekonstruksi gambar, rekonstruksi matriks ini merupakan salah satu struktur elemen dalam memori komputer yang berfungsi untuk merekonstruksi gambar. Pada umumnya, matriks yang digunakan berukuran
512 kali 512 yaitu 512 baris dan 512 kolom. Pada pemeriksaan CT scan, ukuran matrik disesuaikan dengan alat yang tersedia. Rekonstruksi matrik berpengaruh terhadap resolusi gambar. Semakin tinggi matrik yang dipakai, maka semakin tinggi detail yang dihasilkan. Selanjutnya ada window setting. Nah, window setting ini sangat berpengaruh pada tampilan gambar CT scan berupa brightness dan kontras dalam skala keabuan. Saya kasih gambaran di window setting itu ada contohnya window weight di sini. Window weight di sini adalah nilai komputer tomografi yang dikonversi menjadi grayscale untuk ditampilkan ke TV monitor. Setelah komputer menyelesaikan pengolahan gambar melalui rekonstruksi matrik dan algoritma, maka hasilnya akan dikonversi menjadi skala numerik yang dikenal dengan nama nilai komputer tomografi. Nilai ini mempunyai satuan HU, Hounsfield Unit. Dasar pembelian nilai ini adalah air dengan nilai 0 HU-nya, jaringan lunak HU-nya 140 sampai dengan 400 HU. Untuk tulang mempunyai nilai lebih dari 1000 HU, kadang sampai 3000 HU, sedangkan untuk kondisi udara nilai yang dimiliki min dari 1000 HU. Jaringan atau substansi lain dengan nilai yang berbeda tergantung dari nilai perlemahannya. Jadi penampakan tulang pada monitor menjadi putih dan udara menjadi hitam. Jaringan dan substansi lain akan dikonversi menjadi warna abu-abu bertingkat yang disebut grayscale. Khusus untuk darah yang semula dalam penampakannya berwarna abu-abu dapat menjadi putih apabila diberi media kontras. Kemudian ada setting window level juga. Window level di sini adalah nilai tengah dari window yang digunakan untuk menampilkan gambar. Nilainya dapat dipilih dan tergantung pada karakteristik perlemahan dari struktur objek yang diperiksa. Window level di sini menentukan densitas, derajat kehitaman, gambar yang dihasilkan. Untuk jaringan lunak, dia kurang lebih memiliki HU 30 sampai dengan 40 HU. Sedangkan untuk tulang, dia nilainya 200 HU sampai dengan 400 HU. Nah, ini kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai window weight dan window level. Kemudian variasi parameter. Tampilan parameter sangat bervariasi karena adanya perkembangan teknologi masing-masing pesawat. Tiap-tiap pesawat memberi acuan parameter dalam bentuk protokol. Dan pastinya setiap vendor alat memiliki protokol variasi parameter yang berbeda-beda. Saya contohkan alat Siemens dengan GE, dengan Philips, dan merek pabrikan lainnya tentunya memiliki variasi parameter yang berbeda-beda. Jadi ketika rekan-rekan biasa menggunakan parameter di Philips, sekarang pindah kerja menggunakan alat yang menggunakan parameter Siemens atau GE atau lain sebagainya, tentunya berbeda variasi parameternya. Sebagai contoh, salah satu produk pesawat CT, MSCT menggunakan sebagai berikut. Ada 3 jenis protokol dalam penentuan parameter pemeriksaan CT scan. Pertama, protokol pemeriksaan untuk orang dewasa. Protokol pemeriksaan untuk anak-anak. Protokol pemeriksaan spesial di sini. Ini protokol yang umum digunakan pada pesawat CT scan. Tiap-tiap pemeriksaan terbagi menjadi beberapa bagian organ. Contohnya ada kepala, neck, shoulder, thorax, abdomen, spine, ekstremitas, dan lain sebagainya. Beberapa konsep atau istilah umum dalam protokol yang perlu diketahui yaitu fast. Di sini menggunakan 4 kali 5 mm slice collimation-nya untuk akuisisi yang cepat. Kemudian untuk pemeriksaan rutin menggunakan 4 kali 2,5 mm slice collimation untuk pemeriksaan rutin. Kemudian tinsless menggunakan 4 kali 1 mm slice collimation untuk pemeriksaan organ yang memerlukan potongan tipis. Nah, di monitor CT scan yang rekan-rekan sudah pernah praktek atau menggunakan alat CT scan, tentunya tidak asing lagi dengan protokol-protokol ini.
Apa maksudnya menggunakan fast yang rutin dan time list di sini. Ini tujuannya sudah saya jelaskan tadi. Saya lanjutkan lagi istilah-istilah lain. Dalam CT scan di sini ada PIT. Oke. Pada CT scan single slice di sini adalah pergerakan meja per putaran atau slice kolimasi. Contohnya slice kolimasinya 5 mm, pergerakan mejanya 5 mm, maka pitnya adalah 1. Oke. Pit di sini dapat saya jelaskan secara lebih simpelnya adalah jangka waktu yang berhubungan dengan suatu kecepatan dan jarak. Pada CT scan, helical pit didefinisikan sebagai jarak dalam 1 mm, pergerakan meja CT scan selama 1 putaran tabung sinar X. Pit digunakan untuk menghitung pit ratio, yang mana merupakan suatu rasio pada pitch untuk slice thickness atau bin collimation. Saat jarak pergerakan meja selama 1 putaran penuh, tabung sinar X sama dengan slice thickness atau bin collimation, pit ratio atau pit yaitu 1:1. Atau sederhananya, suatu pit dengan nilai 1 menghasilkan kualitas gambar terbaik dalam CT scan helical. Pitch ditingkatkan untuk meningkatkan volume, coverage, dan kecepatan proses scanning. Nilai pit berada dalam range 0 sampai dengan 10, sedangkan pit faktor antara 1 dan 2. Kemudian pada MSCT, pitch di sini adalah pergerakan meja per putaran per single slice kolimasi. Contohnya slice kolimationnya di sini adalah 4 kali 5 mm, pergerakan meja 20 mm per putaran, maka pitnya adalah 4. Kemudian istilah-istilah yang sering kita jumpai adalah kernel. Kernel ini berkaitan dengan pilihan ketajaman gambar pada tiap-tiap objek yang berbeda. Seperti heads, body, ultra high, chill head, facial application, dan lain sebagainya. Menggunakan angka atau number, angka yang tinggi memberikan gambar yang lebih tajam, dan angka yang rendah akan memberikan gambar yang smooth. Oke. Itu dari pemahaman kernel. Oke, ini masih secara umum ya, nanti lebih detailnya kita lebih masuk ke teknik pemeriksaan, dapat kita pahami nanti sama-sama. Nah, pitch di sini semakin tinggi pitch, maka scan time-nya dia turun. Ini pengaruh. Pitch-nya tinggi, image quality-nya turun. Contoh aplikasi parameter CT scan. Parameter pada CT scan digunakan pada beberapa program. Adapun program yang ada pada pesawat MSCT adalah program examination. Kemudian ada program viewing berupa tampilan, program 3D, ini rekonstruksi gambar 3D, program filming. Ini saya kasih contoh gambar ya, yang akan rekan-rekan umum jumpai pada pesawat CT scan. Yang pertama adalah program examination. Di sini adalah awal kalian akan memasukkan data pasien. Pada program ini melakukan registrasi pasien. Terdapat tampilan posisi meja pemeriksaan, kedudukan meja pemeriksaan, dan gantry. Nah, di sini dimasukkan data pemeriksaan, semuanya nama, umur, jenis kelamin, kemudian pemeriksaannya akan melakukan pemeriksaan apa. Di sini ditulis, kemudian pencet exam. Di sini. Nah, ini proses registrasi yang saya jelaskan tadi. Ada pasien, rumah sakit, prosedur, institusi, dan lain sebagainya. Pemilihan jenis pemeriksaan, tinggal dipilih di sini. Kemudian prosedur, pilih studi kasus. Nah, oke ya, pilih studi kasus. Melakukan skenogram. Skenogram ini adalah sebagai awal pemeriksaan sebelum pemasangan irisan atau slice thickness. Masuk ke proses scanning. Skenogram area di sini terlihat. Nah, ini parameter pemeriksaan. QV-nya, MA-nya terlihat di sini, dan lain sebagainya. Slice thickness-nya berapa, irisannya juga terlihat. Selanjutnya, lakukan proses scanning. Nah, ini udah
tinggal proses scanning dilakukan. Program 3D, jika pasien-pasien yang memerlukan 3D, ada pasien CKR yang kita perlukan 3D kepalanya, struktur tulangnya biar terlihat. Ini proses rekonstruksi gambar aksial di sini. Dan diproses ke 3D. Kemudian rekonstruksi gambar koronal. Oke, koronal ya, paham ya? Koronal, oke. Ini sagittal, aksial. Ini rekonstruksi 3D, kita bisa pilih pengennya 3D yang seperti apa. Oke. Ini rekonstruksi 3D kepala, hasilnya nanti seperti ini. Saya rasa rekan-rekan sudah sering melihat dan melakukan rekonstruksi 3D seperti ini, karena pasien CKR wajib kita membuat rekonstruksi 3D kepalanya. Nah, masuk setelah itu program filming. Kita masuk ke filming, pemilihan jumlah bagian film yang akan kita gunakan. Selanjutnya proses layout di sini dapat kita lihat. Pengennya gambarnya disusunnya seperti apa di film ketika di print nantinya. Selanjutnya program percetakan. Nah, ini tinggal proses print di printer CT scan. Contoh hasil CT scan nanti seperti ini. Oke. Kita bisa mengatur posisi gambar topogramnya di sebelah mana. Gambar aksial, mungkin pengen ditambahkan gambar-gambar potongan lainnya. Jadikan satu aksial ataupun sagittal. Nah, di sini yang penting. Basic dari pemeriksaan CT scan tentunya kita harus memahami potongan atau irisan. Pengalaman saya ketika kuliah D3, kemudian praktek saya ke alat CT scan maupun MRI, saya masih bingung dengan melihat potongan-potongan ini. Bagaimana caranya membuat potongan koronal ini menjadi aksial, ataupun sebaliknya membuat potongan ini menjadi sagittal maupun koronal. Oke, sebelum kita lanjut, kita fokus di sini dulu. Nah, ini saya harapkan tidak ada yang bingung. Saya wajib ini harus hafal atau di luar kepala semua. Yang saya tunjukkan ini adalah potongan aksial. Oke, paham ya? Potongan aksial. Potongan aksial ini dapat diperoleh dari irisan potongan. Oke, satu-satu dulu. Aksial, paham? Ini potongan koronal. Sorry, potongan sagittal. Ini potongan koronal. Aksial, potongan sagittal, potongan koronal. Oke. Paham ya semua? Nah, ketika ini ada topogram potongan sagittal, kita ingin mengirisnya menjadi hasilnya aksial. Maka setelah thickness-nya atau irisannya dia seperti ini. Oke. Arahnya ke sini. Sehingga nantinya akan didapat potongan aksial. Sekarang kita ingin membuat potongan koronal. Potongan hasilnya ini koronal. Maka irisannya seperti ini. Oke, perhatikan mouse saya. Oke, naik turun. Oke, irisannya dia seperti ini. Atas bawah, atas bawah. Oke. Maka hasil gambaran di sini yang dihasilkan adalah potongan koronal nantinya. Ketika kita ingin membuat potongan sagittal, ini namanya potongan sagittal. Dari topogram koronal kita bisa tarik garis, nah, seperti ini, atas bawah. Oke, bidang kiri maupun bidang kanan. Nah, nanti hasil yang didapatkan di sini adalah potongan dari sagittal. Ini basicnya dulu, pahami semuanya. Ini adalah potongan aksial, potongan sagittal, ini potongan koronal. Oke, saya berikan satu video cara mensimulasikan pembuatan irisan aksial, koronal maupun sagittal dalam pemeriksaan CT scan.
Oke, dapat kita lihat bersama-sama di sini. Saya buatkan simulasi video. Oke, saya munculkan salah satu gambar pasien kepala. Nah, ini perhatikan mouse-nya. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba merekonstruksi hasil gambar dari CT scan ini sendiri. Kita bikin gambarnya simetris dulu. Oke, sekarang setelah ini kita akan mencoba membuat potongan aksial, potongan koronal dan sagital. Oke, paham ya? Dan dipencet. Oke. Nah, ini potongannya begini, hasil gambarnya aksial. Potongan sagital, topogram sagital dipotong dia. Di ini arah potongannya dari hasilnya aksial. Oke, cara membuat potongan aksial. Kemudian kita lanjutkan. Oke, ini tinggal di setting. Untuk melihat, pengen melihat seperti apa hasilnya, jangan lupa di rename. Selanjutnya sekarang kita membuat potongan koronal. Sama dengan menggunakan topogram yang sagital juga. Nah, naik turun, atas bawah. Nah, ini potongannya dia kan kita mendapat potongan koronal dari gambar kepala di sini. Oke, yang terakhir nanti kita akan membuat irisan sagital. Sagital ini menggunakan topogram dari gambar koronal. Oke, perhatikan ke sini. Ya. Ini hasil gambarnya, irisannya sagital yang dihasilkan. Oke, demikian saya rasa semoga membantu untuk mempermudah memahami. Oke, demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai protokol atau parameter CT scan beserta potongan CT scan. Semoga video tadi dapat membantu untuk mempermudah memahami mengenai irisan-irisan pada pemberian CT scan. Sebelum kita masuk ke teknik-teknik pemeriksaan, ini dasarnya dulu yang rekan-rekan wajib pahami dulu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Salam radiasi untuk kita semua.